एक तूफान है खुदा के कहर का अब जोश पर। A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Saiful Huda Channel. Kali ini kita tidak akan membahas tentang kajian fikih. Saya ingin menyelingi kajian fikih ini dengan sebuah kajian keilmuan yang cukup ramai diperbincangkan di negeri kita, di tanah air kita, yakni tentang ad-dukhan. Nah, berbagai penafsiran dilakukan, berbagai prediksi juga dilakukan tentang ad-dukhan ini. Bahkan ada yang memprediksikan azab dukhan ini akan terjadi di 15 Ramadan kemarin. Namun seperti biasa, sebagian umat muslim kadang keliru memahami bahwa segala sesuatu yang datang atau turun dari langit, termasuk dukhan ini, itu harus turun, betul-betul turun secara harfiah dari langit begitu. Sebagaimana mereka memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit dengan jasad kasarnya. Padahal berkaitan dengan besi pun di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 26 disebutkan wa anzalna hadid, dan kami menurunkan besi. Nah, padahal kita mengetahui bersama bahwa besi itu tidak turun dari langit gitu. Besi juga datang dari dalam bumi. Nah, kemudian oleh karena itulah dalam video kali ini saya ingin membahas tentang ad-dukhan ini berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dan berdasarkan tafsir ayat-ayat sebelum dan sesudah dari ayat yang membahas tentang dukhan ini. Karena untuk memahami dukhan ini secara penuh, kita harus melihat ayat sebelumnya dan juga harus melihat ayat setelah dukhan ini sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan ayat-ayatnya, agak panjang, ada 17 ayat. Mungkin kajian ini akan panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim, amrum min indina, inna kunna mursalin, rahmatum mir rabbik, innahu huwas sami'ul alim, rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, wa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, balhum fi syakkin yal'abun, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, yakhshan nasa hadza azabun alim, rabbana akshif anna al-azaba inna mu'minun, anna lahumuz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin, thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun, inna kashiful azabi qalila, innakum aidun yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Artinya, Tuhan yang maha terpuji, maha mulia, demi kitab yang menjelaskan sejelas-jelasnya, sesungguhnya kami menurunkannya dalam satu malam yang diberkati. Sesungguhnya kami selalu memberi peringatan. Di dalamnya diputuskan semua perkara yang bijaksana dengan perintah dari sisi kami. Sesungguhnya kami selalu mengutus rasul-rasul, suatu rahmat dari Tuhan engkau. Sesungguhnya Dia maha mendengar, maha mengetahui, Tuhan seluruh langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Jika kamu mau yakin tiada Tuhan melainkan Dia, Dia menghidupkan dan Dia mematikan, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu dahulu, namun mereka bermain-main dalam keraguan. Maka tunggulah hari itu, ketika langit akan membawa asap yang nyata, yang akan meliputi segenap manusia. Ini adalah suatu azab yang pedih. Mereka berseru, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab ini dari kami. Sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Mana pula mereka akan mengindahkan peringatan itu, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang menerangkan dengan jelas yang mereka tidak mempercayai. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, ia telah diajari, ia orang gila. Kami akan menjauhkan azab itu untuk sementara waktu, tetapi tentulah kamu akan kembali kepada keburukan pada hari ketika kami akan mencengkeram dengan cengkeraman dahsyat
Sesungguhnya kami berkuasa untuk menuntut balas. Nah, itulah tadi ayat Dukhan, surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai ayat 17. Nah, baiklah kita akan membahas tentang tafsir ayat ini. Yang pertama, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, sebagian sahabat menafsirkan bahwa ayat ini mensyarahkan kepada bencana kelaparan di zaman Rasulullah SAW yang melanda Mekah, yang berlangsung beberapa tahun ketika itu. Sehingga Abu Sufyan ketika itu, yang pada saat itu merupakan salah satu pemimpin besar kufar Mekah, datang kepada Rasulullah SAW dan memohon doa kepada beliau untuk berdoa supaya mereka diselamatkan dari pukulan yang dahsyat itu. Nah, bencana kelaparan itu konon begitu hebatnya sehingga orang-orang Mekah memakan kulit, tulang, dan bahkan bangkai. Ini diriwayatkan di Sahih Bukhari, Kitabul Istiqa. Nah, bencana kelaparan itu telah dilukiskan dengan kata dukhan atau asap. Sebab menurut riwayat, kelaparan itu begitu hebatnya sehingga orang merasakan ada semacam asap mengambang di hadapan mata mereka. Atau kata ini telah dipakai karena tidak ada hujan yang turun selama waktu yang begitu panjang di Mekah ketika itu, dan udara seluruhnya menjadi penuh debu. Nah, sebab dukhan juga berarti debu begitu. Nah, namun setelah Allah Ta'ala menghilangkan azab ini, kufar Mekah kembali seperti semula. Mereka mengolok-olok, menentang, menyiksa, bahkan memaksa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan ayat tadi membalas mereka di hari Batsyatul Kubra, yakni hari pencengkraman yang dahsyat dalam bentuk perang tentunya di sini. Nah, perang saat itu merupakan bentuk azab pada kaum kufar, dan pembalasan yang dahsyat itu untuk pertama kalinya terjadi pada saat perang Badar, yang kemudian disusul oleh perang-perang berikutnya yang merupakan azab bagi kaum kufar ketika itu, kaum ingkar ketika itu. Nah, ini pemahaman sahabat tentang ayat ini begitu. Kemudian yang kedua, kita tinjau dari sisi ayat Al-Quran dan tafsirnya. Sebagian sahabat memahami bahwa azab dukhan ini adalah bencana kelaparan di zaman Rasulullah SAW seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Dan ini juga disampaikan oleh pendiri Jamaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, di dalam bukunya Izalah Waham. Nah, namun selain itu, Hazrat Imam Fakhrur Razi rahimullah ta'ala berkaitan dengan azab dukhan ini menyampaikan penafsiran Hazrat Ali dan Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa berdasarkan petunjuk atau hadis Rasulullah SAW, nubuatan azab dukhan ini adalah salah satu tanda dekatnya kiamat. Banyak kan di hadis-hadis kita jumpai salah satu dari tanda kiamat, dekatnya kiamat itu kan keluarnya asap begitu. Nah, kemudian seperti apakah azab dukhan itu? Nah, baiklah kita bahas tentang seperti apa azab dukhan ini berdasarkan ayat-ayat yang saya bacakan di atas tadi. Pertama, azab dukhan ini adalah azab yang meliputi seluruh manusia sehingga mereka tidak sadarkan diri, dan azab ini disebutkan juga sebagai azab yang pedih, azabun alim, yang mengantarkan manusia pada kedukaan yang sangat mengerikan sebagaimana diterangkan dalam ayat fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa azabun alim. Maka tunggulah hari itu ketika langit akan membawa asap yang nyata yang akan meliputi segenap manusia, dan ini adalah suatu azab yang pedih. Dan yang kedua, azab ini akan turun ketika zaman penuh kegelapan karena kesesatan yang merajalela, dan dikarenakan itu juga merupakan zaman kenabian gitu. Saat itu akan diputuskan semua perkara yang bijaksana dengan berbagai macam dalil dan hujjah. yakni saat itu kebenaran akan disampaikan dengan dalil-dalil dan hujjah sebagaimana ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya dalam suatu malam yang diberkati. Sesungguhnya kami selalu memberi peringatan, di dalamnya diputuskan semua perkara yang bijaksana. Nah, berkaitan dengan ayat inna anzalna fi lailatin mubarakatin ini, tafsir awalnya adalah tentang diturunkannya Al-Quran di malam yang berberkat. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan dalam video pertama saya tentang nisfu Sya'ban, yang nanti di link boleh dilihat. Namun dalam konteks azab dukhan ini, ayat ini bisa juga mengisyarahkan pada turunnya seorang utusan Allah di akhir zaman gitu. Nah, Imam Baidawi rahimahullah taala dalam tafsirnya menukil sebuah riwayat bahwa
Suatu kali Rasulullah SAW menyampaikan tentang munculnya Dajjal, turunnya Isa, dan Dukhan. Nah, tiga ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam satu waktu. Nah, para sahabat bertanya, apakah Dukhan itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menilawatkan ayat fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Lalu bersabda, Dukhan atau asap itu akan menyebar ke seluruh dunia, yang karenanya orang-orang mukmin akan sedikit flu, akan seperti flu, sedangkan orang-orang yang ingkar tak sadarkan diri, kata Rasulullah SAW. Dari hidung, telinga, dan anggota tubuh mereka yang lain akan keluar dukhan, akan keluar asap. Nah, yakni dari hadis ini orang-orang mukmin tetap juga akan terkena dampaknya, namun hanya sedikit, sedangkan orang-orang yang ingkar akan menerima azabnya, gitu. Nah, dari riwayat ini pun dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW juga meyakini bahwa azab dukhan yang dijanjikan ini erat kaitannya dengan munculnya Dajjal dan turunnya Al-Masih yang dijanjikan. Itu. Jadi Lailatul Mubarakatin adalah zaman kita sekarang ini, di zaman yang penuh dengan kesesatan. Di dalam istilah agama disebut dengan malam atau kegelapan, dan zaman yang adanya kebangkitan rohani disebut dengan mubarak, yakni atau masa atau zaman yang berberkat. Nah, yang ketiga dari ayat inna kunna munzirin, yakni artinya sesungguhnya kami selalu memberi peringatan, dan inna kunna mursalin, yakni artinya sesungguhnya kami selalu mengutus rasul-rasul. Diketahui dengan jelas bahwa sebelum azab ini turun, maka seorang rasul akan turun dan akan memperingati umat manusia. Sebagaimana yang disampaikan di atas tadi, bahwa azab dukhan ini erat kaitannya dengan munculnya Dajjal dan turunnya Al-Masih, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang kami yakini bahwa Al-Masih yang dijanjikan itu sudah turun dalam wujud pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Sedangkan saudara-saudara muslim kami yang lain masih menunggu kedatangan Al-Masih yang dijanjikan itu. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Al-Masih Al-Mau'ud yakni Al-Masih yang dijanjikan sudah memperingati melalui kabar-kabar yang beliau peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di akhir akan saya sampaikan. Nah, yang keempat, berdasarkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi, maka tanda yang dijanjikan tentang rahmat dan kehancuran juga akan zahir, gitu. Nah, ini menghidupkan artinya rahmat, mematikan artinya kehancuran. Nah, ini orang-orang yang beriman akan diselamatkan sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang ingkar akan hancur. Namun orang-orang tidak akan jerah. Ya, ayat itu disampaikan orang-orang tidak akan jerah dari berbuat kejahatan dan dosa, sehingga mereka akan dicengkram pada hari Al-Batsyatul Kubra, hari ketika Allah akan mencengkram dengan cengkraman yang dahsyat. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah azab dukhan berdasarkan ilham Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Tentu untuk meyakini ilham-ilham beliau ini, kita harus yakin dulu bahwa beliau adalah seorang utusan Allah, bahwa beliau adalah Al-Masih Al-Mau'ud yang kedatangannya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya akan menyampaikan kabar-kabar yang diperoleh oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Masih Maud alaihissalam yang merupakan peringatan bagi umat manusia. Ini harus direnungi dengan seksama. Hazrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah taala tentang zalzalatus sa'ah, yakni gempa seperti hari kiamat, gitu. Namun di sini jangan dipahami bahwa ini hari kiamat kubra begitu, tapi gempa atau guncangan yang nanti terjadi itu sebagai gambaran hari kiamat. Nah, berkaitan dengan ini, pada 8 April 1906 beliau alaihissalam mendapatkan ilham, Rabbi arini zalzalatas sa'ati yurikumullahu zalzalatas sa'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku gempa yang dahsyat seperti hari kiamat. Allah akan memperlihatkan pada kalian gempa yang dahsyat seperti hari kiamat. Nah, gempa di sini seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa bukan hanya berarti gempa bumi. Gempa juga berarti guncangan hebat, guncangan dahsyat. Sehingga zalzalatus sa'ah ini adalah guncangan hebat yang menyerupai hari kiamat. Nah, di dalam ilham ini, di kalimat pertama berbunyi, Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku gempa yang dahsyat seperti hari kiamat. Namun di kalimat kedua digunakan kata yurikumullah, yakni
kum artinya kalian di sini, sehingga penzahiran nubuatan ini tidak terjadi zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan penzahiran ini kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka akan dipakai kata yurikumullah. Yani Allah akan memperlihatkan pada engkau. Oleh karena itulah penzahiran nubuatan ini ditangguhkan sampai setelah masa Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, berkaitan dengan penzahiran ini, beliau alaihissalam sendiri menyampaikan bahwa nubuatan ini akan zahir sebelum 16 tahun dari sekarang, yakni 16 tahun dari 1906. Itu. Nah, sesuai dengan nubuatan itu, penzahiran pertama nubuatan ini terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 berupa perang dunia pertama yang sangat mengguncang dunia ketika itu. Nah, namun perlu diingat dalam ilham lain, penzahiran nubuatan zalzalatus sa'ah ini akan terjadi sebanyak 5 kali. Sebagaimana dalam ilham pada 14 Maret 1906, camak dikelaungga tumko usnishaki pansbar. Yani akan aku perlihatkan penzahiran tanda ini sebanyak 5 kali. Nah, dalam menjelaskan ilham ini, beliau alaihissalam menulis bahwa Tuhan akan menzahirkan kekuasaannya dengan 5 kali gempa, yakni 5 kali guncangan. Janji Tuhan ini tidak akan terhindar dan pasti akan terjadi. Nah, ini ditulis oleh Hazrat Masih Maud dalam menjelaskan ilhamnya itu. Nah, penzahiran dari ilham ini sudah terjadi setidaknya 2 kali, yaitu pada Perang Dunia Pertama dan kedua. Perang Dunia Pertama terjadi 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia Kedua terjadi 1939 sampai 1945. Nah, gambaran Perang Dunia Kedua ini pun sudah ada di dalam ilham beliau, yakni yang berbunyi asman tut parasara, yakni seluruh langit sudah runtuh. Perang Dunia Kedua menjadi penzahiran ilham ini bahwa langit sudah runtuh. Akibat Perang Dunia Kedua ini langit seolah-olah runtuh begitu. Nah, lihat saja bom atom di Nagasaki, Hiroshima masih terasa pengaruh radiasinya sampai sekarang. Coba bayangkan begitu. Nah, untuk penzahiran yang ketiga, yang keempat dan yang kelima saya akan bahas selanjutnya nanti. Sekarang berkaitan dengan azab dukhan, sebenarnya masih merupakan salah satu rentetan dari nubuatan zalzalatus sa'ah ini. Sebagaimana dalam ilham yang disebutkan di atas tadi, camak dikelaungga tumko usnishaki pansbar, yakni aku akan memperlihatkan penzahiran tanda ini sebanyak 5 kali. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan gempa atau guncangan yang kelima akan berupa contoh atau permisalan kiamat. Guncangan itu akan membuat orang-orang menjadi gila sampai-sampai mereka akan berharap bahwa mereka mati sebelum hari itu. Begitu dahsyatnya penzahiran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kelima ini melalui guncangan yang kelima ini. Seolah-olah orang saat itu berharap untuk mati sebelum hari itu. Gitu. Nah, sementara berkaitan dengan dukhan sendiri pun Hazrat Masih Maud mendapat ilham pada 20 Januari 1906 yang bunyinya yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin wa taral arda yauma idzin khadimatan musfarratan. Pada hari itu langit akan membawa asap yang nyata. Pada hari itu engkau akan melihat bumi akan seolah-olah mati dan gersang. Nah, berdasarkan penjelasan Hazrat Masih Maud sendiri tentang ilham yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin, dapat diketahui secara jelas bahwa azab dukhan ini akan terjadi sebagai tanda bagi gempa atau guncangan yang kedahsyatannya seperti hari kiamat, yang guncangan yakni guncangan yang kelima. Begitu pula dari Al-Quran sendiri jelas bahwa sebelum Batsyatul Kubra, ini hari pencengkaman yang paling dahsyat, azab dukhan ini akan meliputi umat manusia. Dan dari ilham yang diterima oleh Hazrat Masih Maud pun diketahui bahwa azab dukhan yang dijanjikan ini akan terjadi sebelum penzahiran yang kelima, yakni penzahiran kekuasaan Allah melalui gempa atau guncangan itu sebanyak 5 kali sebagaimana yang sudah disampaikan di atas tadi. Ini di dalam Al-Quran disampaikan hari Batsyatul Kubra, dan di dalam ilham Hazrat Masih Maud hari Batsyatul Kubra itu disebut dengan penzahiran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni pansui tajalli, begitu di dalam bahasa Urdunya itu. Nah, kemudian dapat saya sampaikan di sini Sayyid Zainal Abidin Waliullah Shah Sahib di dalam Al-Fazal nomor 292 14 Desember 1944 menulis bahwa beliau menulis
bisa jadi tanda-tanda azab dukhan ini sebagai pendahuluannya akan zahir pada penzahiran yang ketiga. Waktu itu kan masih 1944 gitu. Nah, sebagaimana nubuatan tentang akan turun hujan api dari langit, yang sebagian kecil sudah zahir pada penzahiran pertama, Zalzalatus Sa'ah, yaitu perang dunia pertama, dan pada penzahiran kedua yaitu perang dunia kedua. yakni ketika kedua perang itu pun juga sudah digunakan senjata-senjata yang berbasis dari api begitu, seperti jet tempur, tank dan sebagainya. Bahkan saat itu atmosfer langit berubah sedemikian mengerikannya sehingga menjadi penzahiran ilham yang sudah saya sampaikan tadi, asman tut parasara, yakni seluruh langit sudah runtuh begitu. Kemudian di dalam Al-Fazal itu disebutkan bahwa gambaran tentang penzahiran azab dukhan ini akan zahir dalam skala kecil pada penzahiran yang ketiga, yakni penzahiran Islam Zalzalatus Sa'ah yang ketiga. Nah, mungkin yang dimaksud di sini adalah perang dunia ketiga. Nah, perlu saya sampaikan di sini, menurut Khalifah Islam, perang dunia ketiga sudah terjadi. Bahkan kata Hazrat Khalifah, perang ini sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Saat itu saat video ini dibuat 2018 ya, video yang Khalifah menyatakan itu. Ini berarti sudah sejak 2014 begitu. Nah, bahkan kata beliau, Paus Fransiskus pun juga berpendapat sama. Nah, link videonya nanti ada saya tampilkan di deskripsi. Sudah ada terjemah dubbingnya di dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti yang terjadi di Syria, Afghanistan, dan lain-lain, Amerika mengirim pasukannya sana dalam jumlah yang banyak. Semua ini menandakan bahwa perang dunia ketiga ini sudah terjadi. Namun kapan puncaknya kita akan saksikan, kata Hazrat Khalifah. Nah, dari sini pun bisa kita ketahui bahwa penzahiran ketiga Zalzalatus Sa'ah, yakni guncangan yang menyerupai hari kiamat, juga sudah terjadi dalam bentuk perang dunia ketiga. Nah, lihatlah bagaimana jet-jet tempur membombardir Syria. Kalau bukan gambaran hari kiamat, lalu apalagi? Orang-orang kehilangan rumahnya, kehilangan sanak saudaranya, harus menjadi refugi, mengungsi ke sana kemari begitu. Nah, serangan jet-jet tempur ini adalah bentuk penyempurnaan nubuatan akan turun hujan api dari langit begitu. Kemudian di dalam Al-Fazal itu disampaikan bahwa bisa jadi penzahiran azab dukhan ini secara utuh barulah terjadi pada penzahiran Zalzalatus Sa'ah yang keempat, yakni pada puncak perang dunia ketiga. Ini kata beliau, bisa jadi begitu. Ketika senjata nuklir digunakan, nah bayangkan bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945, pengaruh radiasinya masih terasa sampai sekarang. Di sana masih saja ada anak-anak yang lahir dengan cacat dan sebagainya begitu. Nah, bisa dibayangkan berapa kali lipat mengerikannya senjata nuklir setelah 70 tahun lebih. Nah, pengaruh radiasinya bisa saja akan meliputi seluruh bumi di dalam masa yang panjang, dan mungkin inilah yang dimaksud dengan dukhan atau asap yang nyata atau azab dukhan itu tadi yang turun dari langit begitu. yakni atmosfer langit sedemikian rupa rusaknya akibat perang nuklir, bisa saja terjadi hujan radiasi dan menggambarkan kejadian di hari kiamat. Kejadian itu nanti menggambarkan kejadian hari kiamat. Orang-orang akan kehilangan kesadaran, larut dalam kesedihan tanpa batas, kelaparan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Untuk itulah Hazrat Khalifah Ayatullah bin Nasir Al-Aziz terus berusaha menghambat ini terjadi dengan doa-doa, simposium, bahkan beliau menulis surat ke pemimpin-pemimpin besar dunia untuk menghindari perang ini karena dampaknya begitu luar biasa begitu. Dan di berbagai negara pun Jemaat Ahmadiyah juga mengadakan simposium untuk mempromosikan Islam yang damai dan memperingati umat manusia tentang bahaya dan betapa mengerikannya perang dunia ketiga ini kalau puncaknya terjadi, kalau perang nuklir ini terjadi. Namun tampaknya kata Hazrat Khalifah berkali-kali menyampaikan dunia tak mengindahkan, dunia terus menuju pada kehancuran. Di sini kita hanya bisa berdoa untuk kebaikan dunia begitu. Nah, dalam perang dunia 1 dan 2 sudah digunakan juga asap sebagai senjata untuk mengelabui pandangan musuh ketika itu. Namun ini belum memenuhi semua syarat Al-Quran tentang azab dukhan ini, karena Allah Ta'ala menetapkan azab dukhan ini sedemikian rupa pedihnya sehingga orang yang berhati paling keras sekalipun akan berseru ketika itu, Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Dari ayat ini kita ketahui orang-orang yang tidak beriman pun, orang-orang yang hatinya keras pun ketika itu akan mengatakan kami beriman begitu. Nah, dari ayat ini juga diketahui bahwa azab dukhan ini adalah azab yang orang-orang tidak akan mampu menahannya.
Begitu luar biasanya nanti itu. Namun setelah azab dukhan ini terjadi, Quran lebih lanjut menerangkan anna lahumuz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin summa tawallaw anhu wa qalu muallamun majnun inna kashiful azabi qalila innakum aidun yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Artinya mana pula mereka akan mengindahkan peringatan itu padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang menerangkan dengan jelas yang mereka tidak percayai. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, ia telah diajari ia orang gila. Kami akan menjauhkan azab itu untuk sementara waktu, tetapi tentulah kamu akan kembali kepada keburukan. Pada hari ketika kami akan mencengkeram dengan cengkeraman yang dahsyat, sesungguhnya kami berkuasa untuk menuntut balas. Setelah azab ini turun pun orang-orang akan kembali seperti semula mereka. Mereka akan mencemooh Nabi akhir zaman itu, mengatakannya nauzubillah gila dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala akan menghilangkan azab ini untuk sementara waktu. Kemudian Allah Ta'ala akan mencengkeram dengan cengkeraman yang dahsyat sebagai bentuk balasan dari Allah Ta'ala atas cemoohan atau penentangan yang dilakukan pada utusannya. Dan hari itu di dalam Quran disebut dengan Batshatul Kubra. Sedangkan di dalam ilham Hazrat Masih Maud SAW disebut dengan penzahiran kelima kekuasaan Allah Ta'ala melalui guncangan yang dahsyat seperti hari kiamat, yakni zalzalatas sa'ah. Begitu. Nah, makanya sekarang tugas kita adalah kembali kepada Allah Ta'ala, mengajak dunia kembali kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Hazrat Khalifah, supaya Allah Ta'ala menangguhkan azab ini, karena azab ini bisa jadi ditangguhkan dengan pertobatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu li'adzabahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Namun Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka meminta ampun. Nah, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sudah menjadi sunnatullah bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang bertaubat dan beristighfar. Nah, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Yunus alaihissalam yang sudah dijanjikan untuk diazab, tapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya karena mereka bertobat gitu. Nah, semoga ini dapat dipahami, kita bisa lagi lebih mempersiapkan diri, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk keselamatan dunia yang terus menuju kepada kehancuran, sebagaimana yang disampaikan oleh Hazrat Khalifah Al-Khamis adalah bin Nasrul Aziz. Untuk itu kita harus berdoa untuk keselamatan dunia. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah sanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.